Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadana Rosyada dengan NIM 2624090 akan menjelaskan konsep dasar dari teori Myers-Briggs Tip Indikator atau yang disingkat dengan MBTI. Teori Myers-Briggs Tip Indikator atau yang disingkat dengan MBTI adalah sebuah instrumen tes psikologi yang dirancang untuk mengukur preferensi psikologis seseorang dalam melihat dunia dan membuat sebuah keputusan. Nah, teori MBTI ini dia dikembangkan oleh Catherine Cook Briggs dan putrinya yang bernama Isabel Briggs pada sejak tahun 1945. Teori MBTI ini merupakan instrumen yang paling banyak digunakan karena dia memiliki sebuah tujuan, yaitu membuat teori tipe psikologis yang dijelaskan oleh Carl dapat dimengerti dan berguna dalam kehidupan manusia. Karena sampai saat ini MBTI adalah tes kepribadian yang paling banyak digunakan di dunia. Teori Myers-Briggs Tip Indikator atau yang disingkat dengan MBTI ini dia didasarkan dari teori tipologi yang diusulkan oleh Carl Gustav Jung dalam bukunya yang berjudul Psychological Type yang diterbitkan pada tahun 1921. Dalam bukunya ini Jung berteori bahwa ada 4 fungsi psikologis utama yang digunakan manusia dalam menjalani kehidupan, yaitu yang pertama ada sensasi, terus yang kedua ada intuisi, yang ketiga ada perasaan, dan yang keempat ada pemikiran. Teori ini mempunyai 4 dimensi dikotomi dari Myers-Briggs yang dikutip oleh Nisrina adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada extraversions atau extrovert yang berlawanan dengan introversions atau introvert. Dimensi ini memperlihatkan sampai sejauh mana perilaku seseorang ditentukan oleh sikap individu terhadap dunia. Yang kedua, itu ada sensing yang berlawanan dengan intuitions, di mana dimensi ini menjelaskan bagaimana seseorang memahami apa yang sedang dialami. Yang ketiga, itu ada thinking yang berlawanan dengan feeling. Dimensi ini adalah pendekatan yang digunakan oleh seseorang untuk mendapatkan keputusan melalui proses yang tidak pribadi, logis, atau subjektif. Yang keempat itu ada judging yang berlawanan dengan perceiving. Yang dimana judging di sini adalah tipe orang yang selalu bertumpu pada rencana yang sistematis, sedangkan perceiving itu bersikap fleksibel atau bertindak dengan random. Nah, jadi dari 4 dimensi tersebut terjadilah hasil dari tes kepribadian MBTI yang menyebabkan munculnya 16 macam tipe kepribadian yang merupakan kombinasi huruf dari keempat dimensi yang saya jelaskan sebelumnya. Tipe tersebut adalah yang pertama ada ESTJ, yaitu berpikir yang ekstrovert dengan dibantu oleh pengindra. Yang kedua ada ENTJ, yaitu berpikir yang ekstrovert dengan dibantu oleh intuitif. Yang ketiga ada ISTP, yaitu berpikir dengan introvert dengan dibantu oleh pengindra. Terus yang keempat itu ada INTP, yaitu berpikir yang introvert dengan dibantu oleh intuitif. Yang kelima ada ESFJ, yaitu perasa yang ekstrovert dengan dibantu oleh pengindra. Yang keenam ada ENFJ, yaitu perasa yang ekstrovert dengan dibantu oleh intuitif. Yang ketujuh ada ISFP, yaitu perasa introvert dengan dibantu oleh pengindra. Yang kedelapan ada INFP, yaitu perasa yang introvert dengan dibantu oleh intuitif. Yang kesembilan ada ESTP, yaitu pengindra yang ekstrovert dengan dibantu oleh berpikir. Yang ke-10 ada ESFP, yaitu pengindra yang ekstrovert dengan dibantu oleh perasa. Yang ke-11 ada ISTJ, yaitu pengindra yang introvert dengan dibantu oleh berpikir. Yang ke-12 itu ada ISFJ, yaitu
Indra yang introvert dengan dibantu oleh perasa. Yang ke-13 itu ada ENTP, yaitu intuitif yang ekstrovert dengan dibantu oleh berpikir. Yang selanjutnya ada yang ke-14 ENFP, yaitu intuitif yang ekstrovert dengan dibantu oleh perasa. Ke-15 itu ada INTJ, yaitu intuitif yang introvert dengan dibantu oleh berpikir. Yang ke-16 itu ada INFJ, yaitu intuitif yang introvert dengan dibantu oleh perasa. Jadi dari 16 tipe tersebut merupakan hasil dari 4 dimensi sebelumnya. Selanjutnya ada karakteristik teori. Menurut Myers, ada beberapa kombinasi, antara lain yang pertama itu ada orang yang mengandalkan pengertian dan pemikiran. Orang yang seperti ini lebih menyukai pekerjaan yang berhubungan dengan menganalisis fakta, seperti karir dalam hukum, manajer bisnis, akuntan bagian produksi, dan juga akuntan bagian produk bisnis. Selanjutnya yang kedua itu ada orang yang mengandalkan pengertian dan perasaan. Pekerjaan yang sesuai untuk orang yang mengandalkan pengertian dan perasaan itu dia bisa menjadi medis, mengajar, pekerjaan sosial, dan juga pekerjaan yang berkaitan dengan berbagai layanan. Yang ketiga itu ada orang yang mengandalkan intuisi dan perasaan. Pekerjaan yang sesuai untuk orang yang mengandalkan intuisi dan perasaan itu dia bisa menjadi periklanan, pelayanan sosial, dan juga pengajaran. Nah, yang keempat itu ada orang yang mengandalkan intuisi dan pemikiran. Untuk pekerjaan yang sesuai terhadap orang yang mengandalkan intuisi dan pemikiran, itu dia bisa menjadi seorang ilmuwan, peneliti, dan juga menjadi ahli komputer. Baiklah, saya Wita Wahyuni dengan NIM 2426089 ingin melanjutkan hasil presentasi kami, yaitu materi selanjutnya tentang kekuatan kelemahan. Kekuatan yang pertama yaitu mengakui keunikan individu. Teori ini mengakui bahwa setiap individu memiliki keunikan dan preferensi yang berbeda-beda dalam berpikir, merasa, dan berperilaku. Kekuatan yang kedua yaitu menyediakan kerangka kerja yang jelas. Teori ini menyediakan kerangka kerja yang jelas dan sistematis untuk memahami kepribadian individu dan preferensi mereka. Kekuatan yang ketiga dapat digunakan dalam pengembangan pribadi. Teori ini dapat digunakan untuk membantu individu memahami diri mereka sendiri dan meningkatkan kesadaran diri. Kekuatan yang keempat yaitu dapat digunakan dalam tim dan organisasi. Teori ini dapat digunakan dalam tim dan organisasi untuk membantu dan meningkatkan komunikasi, kerjasama, dan kinerja. Selanjutnya, kelemahan. Kelemahan dari teori Myers-Briggs tipe indikator ini yang pertama yaitu terlalu sederhana. Teori ini dapat dianggap terlalu sederhana dan tidak mempertimbangkan faktor-faktor yang lain yang dapat mempengaruhi kepribadian dan perilaku individu. Kelemahan yang kedua, tidak ada bukti yang ilmiah dan kuat. Teori ini tidak memiliki bukti ilmiah yang kuat untuk mendukung teori ini, sehingga dapat dipertanyakan keabsahannya. Kelemahan yang ketiga, dapat digunakan secara berlebihan. Teori ini dapat digunakan secara berlebihan dan tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepribadian dan perilaku individu. Kelemahan yang keempat, tidak mengakui perubahan. Teori ini tidak mengakui bahwa kepribadian dan preferensi individu dapat berubah seiring waktu, sehingga dapat mempengaruhi kesesuaian dengan hasil tes. Sekian, terima kasih. Materi selanjutnya penerapan pelayanan konseling di sekolah dan di luar sekolah dalam bentuk program, yang dimana ada beberapa contoh program penerapan konseling di kedua lingkungan tersebut. Yang pertama, program konseling di sekolah. Konseling individual dan kelompok di sekolah. Konseling dapat dilakukan secara individual ataupun kelompok. Konselor membantu siswa mengatasi masalah pribadi, emosional, sosial, atau akademik yang mereka hadapi. Program ini bisa berupa sesi konseling untuk siswa dengan masalah spesifik seperti stres ujian, masalah keluarga, atau pergaulan. Program pengembangan karir. Program ini membantu siswa memahami minat dan bakat mereka serta memberikan panduan dalam merencanakan karir di masa depan. Siswa diberikan informasi yang
berbagai profesi dan jalur pendidikan yang tersedia. Program pendidikan sosial dan emosional. Program ini mengajarkan siswa keterampilan sosial dan emosional seperti empati, pengelolaan emosi, keterampilan komunikasi, dan penyelesaian konflik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan mental dan sosial siswa. Workshop keterampilan hidup. Ini mencakup pelatihan untuk mengembangkan keterampilan yang penting bagi kehidupan sehari-hari, seperti pengelolaan waktu, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah. Program pendampingan teman sebaya. Siswa dilatih menjadi konselor sebaya untuk memberikan dukungan kepada teman-teman mereka yang membutuhkan, baik itu terkait dengan masalah pribadi atau akademik. Nah, yang kedua, program konseling di luar sekolah. Konseling keluarga. Program ini membantu keluarga untuk mengatasi masalah komunikasi atau dinamika keluarga yang kurang sehat. Biasanya melibatkan konselor yang bekerja dengan anggota keluarga untuk meningkatkan hubungan dan menyelesaikan masalah yang ada. Pelatihan dan penyuluhan komunitas. Program ini berfokus pada pendidikan mental dan emosional bagi anggota komunitas. Bisa berupa seminar atau workshop mengenai masalah-masalah seperti stres, kecemasan, atau permasalahan keluarga yang lebih umum. Program ini dapat mencakup orang dewasa, remaja, atau bahkan anak-anak. Konseling karir untuk dewasa. Program ini dirancang untuk membantu orang dewasa dalam merencanakan karir mereka, termasuk pencarian kerja, pengembangan keterampilan, atau perubahan karir. Konselor dapat memberikan bimbingan mengenai keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia kerja dan bagaimana merencanakan jalur karir yang sesuai. Konseling untuk penyalahgunaan dan konseling untuk penyalahgunaan zat dan kecanduan. Program ini memberikan dukungan kepada individu yang berjuang dengan kecanduan atau penyalahgunaan zat seperti alkohol atau narkoba. Konselor dapat membantu individu untuk menjalani pemulihan dan pembangunan kembali kehidupan yang sehat.